Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Hai ikhwah, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan di dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah, pelajaran sehari-hari dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pelajaran yang ke-5, wujubu hifzil awqat, wajibnya menjaga waktu dan tidak menyia-nyiakan waktu dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Menjaga waktu hukumnya wajib, sebagaimana orang-orang yang berada atau manusia yang ada di tengah-tengah kita atau mungkin kita sendiri banyak melalaikan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas. Ada dua nikmat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang banyak manusia tertipu di dalamnya. Apa itu? As-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kenapa? Anak-anak sekalian, banyak orang tertipu dengan dua nikmat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, maka banyak waktu yang tidak kita gunakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak melakukan kelalaian, banyak melakukan permainan yang tidak bermanfaat. Dan sebaik-baik Islam seseorang, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Begitu juga yang kedua adalah nikmat waktu luang. Nikmat waktu luang, ketika Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu Wa Taala memberikan waktu luang kepada kita, banyak kita melalaikannya. Tapi ketika sudah datang waktu sempit, baru kita buru-buru untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan kepada kita. Begitu juga ketika kita sehat. Banyak orang melalaikan waktu sehat. Ketika sakit baru kita menemukan, mendapati, mengerti, faham bahwasanya sehat adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sakit baru bisa merasakan nikmatnya sehat tersebut. Ketika dia sehat, dia tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau membaca Al-Qur'an, tidak mau menghafal Qur'an. Nah, ketika dia sakit baru dia berpikir, oh nanti saya kalau sehat saya akan puasa, saya akan sholat, saya akan membaca Al-Qur'an, saya akan menghafal Qur'an dan seluruh ibadah yang dia kembali terfikir untuk melakukannya. Tetapi ketika diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak dia lalaikan. Begitu juga di dalam hadis yang lain, tadi diriwayatkan Imam Bukhari ya, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazulu qadamu ibni Adam yaumal qiyamah min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bergeser kaki manusia pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai ditanya tentang 5 perkara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bergeser kaki seorang hamba manusia pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai ditanya 5 perkara. Ini menunjukkan bahwasanya nanti kita akan dihisab
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amal yang kita lakukan di dunia ini. Apa saja yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, an umrihi fima afna, tentang umurnya dia habiskan untuk apa? Apakah dia habiskan untuk ketaatan kepada Allah, ataukah umurnya dia habiskan hanya untuk bermain-main? Banyak waktunya habis untuk bermain game, banyak habis waktunya untuk bermain HP. Bayangin kita buka HP berapa kali dalam sehari. Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan kalau kita ganti membuka HP dengan membuka Al-Quran, maka sehari kita bisa membaca Al-Quran 5 juz. Sehari bisa membaca Al-Quran 5 juz. Membuka HP, dikit-dikit WA masuk, dikit-dikit notifikasi, Masya Allah. Banyak menghabiskan waktu. Pada zaman dulu ketika tidak ada media seperti ini, kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa menghafal Quran, kita bisa melakukan amalan-amalan yang bermanfaat. Tetapi setelah adanya media ini, banyak orang tertipu di dalamnya. Banyak waktunya habis untuk bermain gadgetnya masing-masing. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya tentang umurnya ketika Allah berikan kita di dunia, kita habiskan untuk apa? Ini yang pertama. Wa an syababihi fima ablah, tentang pemudanya, waktu mudanya dia habiskan untuk apa? Apakah dihabiskan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dihabiskan untuk bermain-main, berfoya-foya, bersenang-senang dan seterusnya? Kenapa? Anak-anak sekalian, waktu muda adalah waktu di mana semangat kita tinggi, energi kita banyak. Banyak yang bisa kita lakukan di masa muda yang tidak bisa akan dilakukan ketika masa tua. Ketika kita muda, kita mampu duduk lama di lantai, membaca buku, menghafal Quran, dan seterusnya. Kita mampu keluar ke sana kemari untuk mencari majelis ilmu. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita fisik yang kuat. Tetapi ketika kita sudah tua, duduk lama, udah semutan, udah pegel, udah macam-macam sudah. Tidak bisa dilakukan seorang yang sudah tua ketika mereka sudah tua, yang dulu mereka bisa lakukan ketika mereka masih muda. Nah, mumpung kita masih muda, masih anak-anak, maka gunakan waktu masa muda kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama, sebagian ulama mengatakan anak muda yang menjaga waktu sholat 5 waktu di masjid tepat waktu, untuk laki-laki ya, laki-laki wajib pergi sholat ke masjid. Yang wanita sholat di rumah, tepat waktu, menjaga waktu sholatnya. Dia sholat 5 waktu tepat waktu. Kata para ulama, mereka wali Allah. Mereka wali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan taufik kepada semua orang tentang hal ini. Coba kita lihat di masjid-masjid. Tidak semua anak muda yang masih muda usia SMP, SMA yang mampu melakukan sholat di masjid berjamaah tepat waktu. Coba lihat sholat subuh. Kita lihat anak-anak mudanya di sholat subuh. Berapa orang? Anak-anak muda, anak-anak kecil, SD, SMP, SMA. Coba kita lihat, kita survei dari sebagian besar jamaah yang ada di masjid kita, anak mudanya berapa orang? Kalau anak mudanya banyak, bagus. Dan biasanya sholat subuh, sholat zuhur, apalagi asar, itu didominasi oleh orang-orang tua. Kalau maghrib mungkin banyak. Kalau sholat maghrib mungkin banyak. Sholat isya mulai berkurang. Sholat subuh berkurang. Masya Allah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Jadi masa muda itu adalah masa yang tidak akan kembali lagi. Jadi mumpung kita masih muda, manfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa malihi min aina iktasabahu, dan dari hartanya dia dapatkan dari mana.
Dari mana dia dapatkan hartanya? Apakah dari yang halal atau yang haram? Makanya banyak orang yang mengeluh, Ustadz, saya kok kehidupannya begini-begini terus, kehidupannya sempit, susah dan seterusnya. Maka kita katakan, selama kita masih hidup, pasti Allah berikan rizki. Kata Nabi SAW, fattaqullaha ya ayuhan nas, innakum lan tamuta hatta tastakmila rizquhu. Wahai sekalian manusia, sungguhnya kalian tidak akan dicabut nyawanya sampai kalian disempurnakan rizkinya. Fattaqullaha ayyuhan nas wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala wahai manusia, dan perbaikilah cara mencari rizki kalian. Perbaiki cara mencari rizki kalian. Khuzu ma ahalla wa dharu ma haruma, atau kama qala Nabi SAW. Ambil yang halal, buang yang haram. Terkadang kita mengambil yang haram, kerja dengan cara yang haram, dengan cara yang tidak baik, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan keberkahan kepada harta kita. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan tanya, min aina iktasabahu, dari mana tuh harta kamu dapatkan, dari yang halal atau yang haram? Maka Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala akan bertanya tentang masalah ini. Fala tastabti'ur rizqa, kata Nabi SAW, jangan menganggap rizki kita terhambat. Fa'ajmilu fit talab, perbaiki cara mencari rizki kalian, kata Nabi SAW. Maka perhatikan harta kita, dari mana kita dapatkan, nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa fima anfaqahu, dan kemana tuh harta dihabiskan? Dihabiskan untuk beli apa? Untuk beli alat-alat permainan kah? Atau dibelanjakan untuk yang haram kah? Atau dibelanjakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dibelanjakan fi sabilillah? Maka itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa madza amila fima alima. Yang kelima, kata Nabi SAW, dan apa yang kau perbuat dari ilmu yang telah engkau dapatkan. Itu ilmunya diamalin atau tidak. Ini kita sudah belajar nih. Kita sudah belajar tentang ikhlas, tentang niat. Kemudian kita juga sudah belajar tentang apa? Wajibnya menuntut ilmu. Kita juga sudah membahas larangan duduk-duduk majelis yang di dalamnya tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah belajar wajibnya menjaga waktu. Jangan menyia-nyiakan waktu, jangan membuang waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka amalkan. Kita sudah tahu hukumnya sholat itu wajib. Maka jangan tinggalkan, apalagi melalaikannya. Mengundur-undur waktu, suruh sholat ntar aja, masih lama waktunya, kan begitu. Ntar aja. Sehingga setan terus meninabobokan. Ketika sudah masuk waktu subuh dibangunin, iya. Ntar. Akhirnya apa? Kesiangan. Waktu sholat zuhur, nanti tangguh mau makan siang dulu. Nanti makan siangnya habis sholat. Iya nanti nyapu dulu. Iya nanti. Akhirnya mau menjelang asar, baru mengejar apa? Sholat. Ini namanya lalai. Dia sudah tahu kewajiban sholat, waktu-waktu sholat, tetapi dia tidak mengamalkan ilmu yang telah didapatkan. Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis-hadis yang yang sudah kita bacakan, yang sudah kita bawakan, ini menunjukkan bahwasanya waktu itu adalah kehidupan. Waktu adalah kehidupan. Barang siapa yang menyia-nyiakan waktunya, maka dia telah menyia-nyiakan kehidupannya. Dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah ini. Kenapa dia menyia-nyiakan waktu? Kebanyakan manusia lalai dalam masalah waktu, rugi di dalamnya, dia tidak menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, rugi dunia dan akhirat.
Ingat bahwasanya waktu adalah kehidupan. Orang yang menyia-nyiakan waktu, maka dia menyia-nyiakan kehidupannya. Dan waktu tidak akan bisa kembali lagi. Waktu akan berjalan terus ke depan. Waktu akan senantiasa berjalan, tidak akan bisa diulang kembali. Jangan tertipu dengan tontonan film-film yang memperlihatkan mesin waktu. Oh, waktu bisa diputar, kita bisa kembali lagi ke masa lalu. Bohong. Itu semuanya adalah bohong. Tidak ada tuh mesin waktu yang bisa kembali lagi ke masa lalu untuk memperbaiki keadaan kita di masa lampau. Tidak ada. Tidak ada. Semuanya adalah bohong. Namanya juga film. Namanya juga film. Jangan tertipu dengan hal tersebut. Dari sini kita bisa ambil pelajaran anak-anak sekalian. Yang pertama, wajibnya menjaga waktu. Wajibnya menjaga waktu dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang kedua, bahwasanya manusia nanti akan ditanya tentang waktunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, banyak orang-orang yang rugi, mereka tertipu dengan melalaikan nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini yang bisa kita sampaikan pelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.